Sampai lupa nih kita belum comot masker juga ya. Betul, Tapi kita masih jaga jarak ya Ken ya. Tetap menjaga jarak dan juga tetap menjaga diri dari petir dan juga hujan nih Alfat. Karena kita masih mencari tempat untuk berteduh seperti di sini. Lupa bawa payung nih hari ini ya. Nah ini kita akan membahas mengenai longsor yang terjadi di Nganjuk. Dan memang pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur kembali dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ya, setelah menghasilkan 6 jenazah korban hari pertama, pemirsa, pencarian pada hari kedua ini juga menerapkan pola yang berbeda. Sehingga tim pencari fokus pada titik-titik yang diduga menjadi lokasi korban tertimbun oleh longsor ini. Persiapan pencarian korban ini digelar di depan kantor dari Kecamatan Ngetos, Nganjuk. Ada sebanyak 450 personel TNI Polri dan juga Basarnas, ada BPBD, PMI, Tagana, juga elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pencarian korban ini. Nah, pencarian hari kedua ini menerapkan polanya berbeda dari pencarian dari hari pertama. Tim SAR gabungan hari ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A dan juga kelompok B. Nah, kelompok A ini fokus pada titik yang diduga tempat korban tertimbun menggunakan alat berat serta anjing pelacak. Kelompok B akan fokus melakukan pembersihan puing-puing rumah yang sudah hancur serta membersihkan material longsor. Pencarian dimulai pukul 7 dan akan diakhiri pukul 15. Namun jika cuaca mendukung bisa diperpanjang hingga pukul 18. Nah, jika tim pencari menemukan jenazah korban, segera akan dievakuasi ke puskesmas untuk identifikasi dan juga pemulasaraan. Dua sektor A dan sektor B. Sektor A itu yang kemarin ditemukan 5 korban, kemudian sektor B itu 1 korban. Jadi kita membagi 2 sektor. Kemudian untuk pencarian menjadi 3 seru. Seru 1 di sektor A, seru 2 di sektor B. Kemudian seru 3 adalah seru untuk ambulan atau medis seperti itu. Untuk jumlah korban yang masih tersisa saat ini? Sampai saat ini jumlah korban yang dalam pencarian adalah 10 orang. 10 orang. 10 orang. Untuk posisinya sudah terdeteksi semua? Ya. Ya, pemirsa, kalau kita lihat nih ya, kita Ken ya, dan juga pemirsa kita akan melihat bagaimana kemudian longsor. Nih kalau saya mau bisa menggambarkan, kalau Anda mungkin memiliki atau berdomisili di rumah yang berdekatan dengan tebing. Nah, ini harus hati-hati, apalagi jika sudah hujan seperti ini. Malam hari itu potensinya tinggi sekali. Betul sekali, karena memang dengan adanya hujan yang deras, kemudian petir juga terus menyambar ini Alfat, untuk mereka yang bertempat tinggal atau bermukim di sekitaran tebing harus mewaspadai adanya kemudian tanah ataupun longsor yang terjadi dari tebing tersebut. Ini kita bisa gambarkan ya, kira-kira seperti ini kondisinya, ancaman bahaya yang mungkin bisa terjadi akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus mengakibatkan longsor dari tebing menuju ke bahkan pemukiman warga yang ada di bawahnya. Dan ini akan membuat proses pencarian semakin sulit jika memang tidak mengevakuasi diri sejak hujan terjadi ya, sejak sebelum hujan terjadi. Nah, kita akan melihat bagaimana kemudian proses pencarian dari 10 warga yang dilaporkan masih hilang saat ini di Nganjuk, Jawa Timur. Kita akan terhubung bersama rekan kami, ada reporter TV1 Nachota Yazida. Nachota, bagaimana kondisinya untuk pencarian pada siang hari ini? Alfat, Kedana dan Gambirsa, di hari kedua ini pencarian masih terus dilakukan. Tadi pagi sekitar 200 tim gabungan sudah diterjunkan untuk mencari sejumlah korban yang belum ditemukan hingga hari ini. Dan kondisinya kalau dilihat di belakang saya, Kedana juga pemirsa, ini adalah titik ataupun lokasi dari longsor. Kami berdiri cukup aman, mengingat jika kondisinya di lokasi ini tidak memungkinkan untuk berada di lokasi karena memang masih berbahaya. Dan kalau dilihat kondisinya saat ini adalah bagaimana proses evakuasi di lokasi, ada sejumlah kemudian kendaraan besar yang kemudian melakukan evakuasi, mengingat ini masih banyak sekali warga yang belum ditemukan dan juga material tanah yang ada di sana. Dan seperti yang disebutkan tadi bahwa pada hari ini dibagi menjadi 2 zona, yakni zona A dan zona B, untuk mencari setidaknya sekitar 10 korban yang maksud kami yang belum ditemukan di lokasi saya mengabarkan. Dan benar yang disampaikan oleh Ken dan juga Alfa tadi bahwa kalau melihat
dari longsor ini terjadi akibat pada hari Minggu yang lalu ini hujan cukup deras di malam hari sehingga mengakibatkan longsor yang setidaknya pada saat itu menelan korban 21 orang, di mana 2 orang ditemukan dalam keadaan hidup dan 10 sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari pihak pemerintah juga sudah menerjunkan sejumlah bantuan termasuk pengungsian, kemudian dapur umum, serta tim kesehatan untuk memantau kondisi di lapangan. Sementara itu kemarin dari pihak Pemprov Jawa Timur juga sudah terjun langsung untuk melihat kondisinya dan nanti dikabarkan sekitar pukul 3 sore dari Mensos dan juga Menko PMK juga akan meninjau langsung kondisi di Nganjuk dan bertemu dengan para pengungsi yang ada di kawasan Nganjuk. Alfat, Kenano. Nah, Cota, mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa juga di rumah. Sebenarnya kondisi geografis dari Desa Ngetos ini seperti apa? Kalau kami lihat di belakang Anda, ini kan kawasannya hijau di sana. Ini sebenarnya dulu apakah memang kawasan yang dilindungi atau seperti apa? Tapi juga ada pemukiman di sana. Baik, kan kalau dilihat di belakang saya, lokasinya atau secara geografi ini adalah Dusun Selopuro yang merupakan titik tepatnya longsor ini berada di perbukitan atau lereng, begitu lereng pegunungan dari Gunung Wilis. Dan memang ini ada beberapa rumah atau beberapa kakak yang tinggal di sana. Dan kalau tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga, sebenarnya ini sudah ada tanda-tanda retak tanah di sekitar rumah mereka sejak beberapa bulan yang lalu, namun memang belum sampai separah ini. Sehingga pada saat hari Minggu yang lalu, kemudian hujan yang cukup deras di kawasan Nganjuk dari pagi hingga malam, kemudian terjadi longsor dan seperti saat ini. Dan kondisinya memang kalau dilihat ini berada di agak bawah Kenana dibandingkan dengan desa lainnya, sehingga memang kemarin evakuasi cukup sulit mengingat medannya yang juga masih curam dan bahkan beberapa kali pada saat evakuasi ini mati lampu mengingat kondisinya di lokasi masih belum kondusif. Cuaca saat ini mungkin cerah Kenana, namun bisa mendadak kemudian hujan ataupun juga mendung, dan evakuasi masih akan terus dilakukan seperti pada kemarin dilakukan hingga pukul 6 sore. Namun jika nanti memang hujan atau cuaca tidak mendukung akan dipercepat mengingat cukup berbahaya jika nanti tim gabungan masih tetap berada di lokasi namun kondisi cuaca tidak memungkinkan. Untuk kontur tanah ini karena juga masih berbahaya. Kemarin kami melihat sendiri pada saat kami baru tiba di lokasi ini masih ada pergerakan tanah di bagian atas ujung ini, masih ada pergerakan tanah, dan kalau dilihat hari ini memang lebih tenang, namun bukan berarti ini sudah aman. Seluruh warga yang tinggal di kawasan atau di titik tempat longsor ini sudah diungsikan di pengungsian yang lebih aman, baik mereka yang rumahnya sudah rusak ataupun yang tidak rusak. Namun memang dari pihak pemerintah mengkoordinasi agar semua penduduk atau warga yang tinggal di kawasan longsor ini untuk mengungsi ke daerah yang lebih aman, dan karena kan memang kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi, cuaca belum kondusif dan juga kondisinya masih sangat fluktuatif, kadang hujan sangat deras, kadang panas seperti ini. Kenana, Alfat. Baik, nah Cota ya sudah mengabarkan dari Nganjuk, Jawa Timur, di mana masih terjadi adanya pencarian terhadap korban. Ya, kalau kita lihat lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Nacota ya, memang daerah lereng seperti itu sangat berpotensi untuk longsor. Betul, lereng perbukitan Wilis tadi disampaikan di sana, bahkan tanda-tanda longsor ini sebenarnya ternyata sudah dilihat oleh warga, adanya retakan tanah, tapi mungkin ini yang kurang dipahami oleh warga. Artinya Alfat, untuk mereka yang bermukim di wilayah-wilayah longsor seperti ini ya Alfat ya? Nah ini kan longsornya bisa seperti ini pemirsa, bisa dibayangkan bagaimana kemudian rumah-rumah yang berada di kawasan di tebing ini tertutup longsor langsung sampai ke atap-atapnya. Betul. Dan kondisinya akan separah ini kalau tidak mewaspadai sejak awal. Dan bahkan kondisi di sebelah kiri Alfat itu tebing dengan tanah yang masih terus bergerak, ini masih bisa terus terjadi. Tadi mengingat juga seperti yang disampaikan rekan kami Nacota Yesida, bahwa hujan deras ini juga menjadi pemicunya Alfat. Dengan adanya hujan artinya air terus mengalir dan menyebabkan tanah ini masih labil dan bisa terus terjadi longsor. Oke, kita juga akan melihat kemudian bagaimana penanganannya sejauh ini seperti apa. Kita sudah terhubung bersama Sekda dari Kabupaten Nganjuk, ada Bapak Muhammad Yasin. Selamat sore Pak Yasin. Selamat siang. Siang, maaf. Pak Yasin, mungkin bisa diinformasikan mengenai kondisi terbaru di sana untuk pencarian untuk hari ini seperti apa?
alhamdulillah untuk cuaca ini akan cerah. Sehingga saat ini lagi dicarikan proses evakuasi dan alhamdulillah saat ini hari ini detik ini sudah diketemukan 2 mayat yang telah tertimbun. Jadi kalau hari kemarin diketemukan 6, hari ini 2 sehingga 8. Dan waktu malam Senin itu diketemukan 5, 2 dalam keadaan sampai sekarang alhamdulillah hidup dan yang 3 meninggal. Oke. Itu Ya. sehingga saat ini evakuasi masih berjalan terus dari beberapa elemen baik TNI, Polri maupun relawan dari berbagai unsur baik Tagana, BPBD maupun dari kalangan Panser maupun semua relawan yang tergabung. Ya. Akan tetapi perlu kami sampaikan kebetulan saat ini untuk relawan kita bagi di 2 tempat. Karena memang kalau kita akan fokus di situ, satu akan terlalu banyak relawan. Alhamdulillah kepedulian masyarakat, kepedulian warga sangat tinggi dalam rangka membantu evakuasi korban bencana ini. Sehingga saat ini relawan kita bagi 2, yang satu untuk di wilayah kota untuk membersihkan bekas-bekas banjir. Jadi perlu kami sampaikan di saat malam minggu itu atau minggu siang itu terjadi hujan lebat yang mengakibatkan tanah longsor dan banjir yang menggenang di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten. Pak Yasin, kalau untuk saat ini Pak, data yang sudah masuk ke posko sendiri dari laporan masyarakat juga masih ada Pak diperkirakan yang kemudian menjadi korban akibat longsor ini? Berapa banyak Pak Yasin? Jadi gini, dari jumlah penduduk di situ sekitar 184 itu 25 kebetulan berada di luar kota. Saat ini yang menjadi korban itu tadinya 21 waktu kejadian itu dan malam itu juga akhirnya diketemukan 5 orang, 3 hidup, 2 sudah meninggal di dalam waktu eksekusi perjalanan dari tempat lokasi menuju Puskesmas. Akan tetapi ditambahkan kemarin ternyata Allah tidak mengizinkan yang 1 meninggal sehingga 3. Jadi korban dari 21 itu hari pertama diketemukan 5, hari kedua diketemukan 6 sehingga jumlah 11. Dan hari ini, detik ini, alhamdulillah diketemukan 2 orang. Jadi dari 21 itu korban tanah longsor sudah diketemukan di 13 orang. Alhamdulillah saat ini masih hidup. Pak Yasin, ada 21 orang yang sudah menjadi korban meninggal dunia. Tadi sebelumnya dilaporkan oleh rekan kami juga mewawancari warga, sebenarnya sudah diketahui ada retakan-retakan sejak sebulan lalu loh Pak. Apakah tidak ada mitigasi atau antisipasi kemudian dari pihak pemerintah daerah? Sebetulnya sudah pernah dilaksanakan mitigasi terkait dengan harapan mereka yang berada di daerah-daerah rawan itu bisa menempat atau mungkin bisa pindah maupun bisa transmigrasi. Namun di saat masyarakat itu telah terjadi komunitas yang harmoni di lingkungan itu, maka memindah masyarakat itu tidak mudah. Karena bagi mereka keharmonian itu bagian daripada ketentraman mereka di dalam bermasyarakat. Nah sehingga mereka lebih mempertahankan berada di komunitas mereka yang dalam konteks mendukung mata pencarian mereka, mendukung sosial mereka. Nah itulah yang menjadikan mungkin kita tidak mudah di saat kita akan memindahkan seseorang. Mungkin begitu. Dan akan tetapi itu semuanya akan kita ambil hikmahnya sehingga ini pembelajaran yang terbaik bagi masyarakat, bagi bangsa, sehingga kita keselamatan, ketentraman itu adalah hal yang artinya jika nanti ada daerah-daerah lain yang kemudian konturnya sama dengan di Nganjuk ini, apakah tetap juga akan dilakukan cara yang sama atau ada cara berbeda yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten?
Maksud kami gimana itu? Maksudnya, kalau tadi kan Bapak katakan dengan alasan tadi ada harmonisasi yang sudah dilakukan, jadi agak susah. Nah, kemudian apa kemudian langkahnya kepada warga-warga di daerah lain yang konturnya sama, Pak? Supaya mereka tidak mengeluarkan alasan yang sama lagi. Mereka makanya gini, maka edukasi yang telah kita lakukan itu sehingga mereka nanti akan menyadari pentingnya keamanan dan kenyamanan di dalam kehidupan, sehingga kami telah selalu melaksanakan edukasi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Sekda Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Yasin sudah bergabung di Kabar Siang. Tentunya kita berharap longsor ini bisa segera ditangani dengan baik dan korban-korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan. Selamat siang, Pak. Amin. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Alfat dan juga pemirsa, usai jeda nanti kita masih akan kembali membahas mengenai longsor yang tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Timur ternyata, tapi juga terjadi di Malang, masih di wilayah Jawa Timur, Madiun, dan juga ada di Jawa Barat, di Bekasi. Seperti apa? Kita saksikan nanti pemirsa.